Selamat malam sekali lagi semuanya. Terima kasih sudah datang on time, sudah menyediakan waktu hari ini. Kita akan sama-sama diberkati oleh Komsel kita malam hari ini, persekutuan terang online selama 1 jam, kurang lebih 1 jam 15 menit ke depan. Mari siapkan posisi yang enak, tempat duduk yang enak, terus siapkan hati kita supaya semua kita sama-sama diberkati Tuhan. Amin. Amin. Oke, hari ini yang akan memimpin kita dalam pujian penyembahan adalah Pak Herman dan Ibu Liana. Saya serahkan waktu dan tempat, semuanya sama-sama bersukacita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, selamat malam semuanya. Terima kasih Ibu Iin yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi WL. Baik Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mulai saja karena waktu sudah berjalan. Mari kita akan masuk dalam penyembahan. Kita angkat satu pujian El Shaddai. Mari, haleluya, glory bagimu Tuhan. Usah hidupku, Allah menjagaku. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus pelihara. Tak usah ku susah, haleluya. Roh Kudus tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat melimpah El Shaddai. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama bersatu hati akan berdoa. Di Bapak Herman Tulango akan berdoa. Haleluya. Masuk lagi. Terima kasih Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Maha besar Allah Bapa bertahta dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepada Tuhan. Haleluya. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Glory. Semua yang terhubung dengan Zoom meeting ini Tuhan, terang dan kasih ya Tuhan. Haleluya. Kami boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih juga untuk kekuatan, kesehatan, pemeliharaan, perlindungan daripada Tuhan. Sehingga Tuhan boleh perkenankan kami Tuhan. Kami boleh berjumpa dalam meeting ini Tuhan. Di dalam kami bersekutu dengan Tuhan ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan dalam Tuhan Yesus, persekutuan doa Zoom meeting ini Tuhan, terang dan kasih. Biar Tuhan pimpin dari awal sampai selesainya. Kita berjalan dengan baik ya Tuhan. Berikan sinyal yang terbaik ya Tuhan. Jauhkan dari gangguan-gangguan sinyal dan gangguan-gangguan yang lainnya Tuhan. Satukan hati kami semua ya Tuhan. Untuk dapat memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan.
tubuh, jiwa, roh kami ya Tuhan Yesus. Seluruh panca indera kami Tuhan, biarlah kami boleh berikan kepada Tuhan di dalam persekutuan doa lewat Zoom meeting ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kami berdoa kiranya Roh Kudus urapi kami semua ya Tuhan. Khususnya terlibat mengambil bagian dalam pelayanan saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Buka Tuhan Yesus persekutuan doa terang dan kasih lewat Zoom meeting ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap menyembah, kita angkat pujian tetap lagu El Shaddai. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita tetap menyembah. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, El Shaddai. Tak usah ku takut, haleluya, Allah menjagaku. Glory, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amin, haleluya. Tak usah ku susah, glory, Roh Kudus. Amin, haleluya. Tak usah ku cemas, Dia memberkati. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, glory, Dia besar, Dia besar, El Shaddai. Lihat El Shaddai, El Shaddai, glory El Shaddai, amin, Allah Maha Kuasa. Yesus berkata melipat El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Dia besar, Dia besar, El Shaddai. Lihat, oh, El Shaddai, amin, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, amin, glory, berkatnya melimpah. El Shaddai, sekali lagi El Shaddai, El Shaddai, amin, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yesus yang besar, Dia besar, El Shaddai. Lihat, El Shaddai, El Shaddai, kuasa, berkat melimpah,
berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Siapa kita bersembah Dia saat ini. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Haleluya. Engkau sembahkan segala kemuliaan terbagi. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar, tinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamanya dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, selamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan saat malam hari ini Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap puji-pujian yang kami bawa ini Tuhan boleh naik di hadapan-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau layakkan kami Tuhan. Untuk kami boleh menerima berkat melalui firman Tuhan saat malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menegur kami, mendidik kami, sehingga kami boleh bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau siapkan hati ya Tuhan. Ampunilah akan kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak untuk kami menerima berkat-Mu melalui firman Tuhan saat malam hari ini. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama semua katakan amin. Saya serahkan kepada yang membawa firman Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Shalom. Selamat malam semuanya. Oke, bisa dengar suara saya? Angkat jempolnya kalau suara saya jelas didengar. Iya, mantap berarti. Malam hari ini setiap kita pasti dapat bagian yang luar biasa. Saya lihat muka-muka yang luar biasa ya. Kayaknya kabarnya baik semua ini. Kena hujan berkat semua ya.
Masih tanggal berapa sih ini? Oh, masih tanggal muda ya. Oh, oke. Kena hujan dan kena berkat, Pak. Bukan kejar berkat aja, Pak. Kena hujan dan berkat. Oke, iya. Saya yakin setiap kita yang ada malam hari ini adalah orang-orang yang dapat bagian berkat yang luar biasa dari Tuhan, dapat hujan berkat ya, Pak Rudi. Hujan berkatnya datang lagi, Pak ya. Mantap. Om Cakran luar biasa. Aduh, akhirnya Nyonya ikut juga. Mantap. Setiap kita menjadi orang-orang yang saya bisa katakan Anda adalah orang-orang luar biasa. Kenapa? Anda bisa memberi waktu Anda untuk Tuhan. Dan ketika seseorang memberikan waktunya untuk Tuhan adalah orang-orang yang luar biasa. Termasuk saya sendiri. Amin. Malam hari ini leader bilang bahwa kita akan bahas tentang sebagian kitab Kejadian yang belum selesai dan Filipi, masuk kepada suratan yang ditulis oleh Rasul Paulus yang dikirimkan kepada jemaat di Filipi. Dan malam hari ini saya tertarik untuk bawa suratan di Filipi, karena saya melihat ini sebuah pesan yang kuat yang disampaikan kepada setiap kita malam ini. Dari beberapa hari yang lalu sampai kepada malam kemarin saya terima konfirmasi yang kuat tentang kitab Filipi. Nah, saya masuk kepada kitab Filipi. Kitab Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, dikirimkan ke jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi adalah jemaat mula-mula. Ya, saya katakan jemaat di Filipi adalah jemaat mula-mula yang dibentuk, jemaat pertama yang dibentuk oleh Paulus di Makedonia. Jadi bukan jemaat yang baru kemarin, tetapi ternyata jemaat awal yang dibentuk oleh Rasul Paulus. Dan di ayat-ayat pertama, di pasal-pasal pertama, kita bisa mengerti bahwa ternyata jemaat di Filipi adalah jemaat yang sudah, kalau saya bilang jempol 1 mungkin bahkan jempol 2. Ya. Dan di kitab Filipi Rasul Paulus lebih banyak bicara tentang perilaku dan apa-apa saja supaya jemaat di Filipi mengerti, memiliki dan mengetahui tentang pikiran dan karakter Kristus. Malam hari ini kita akan melihat itu. Saya akan membawa Anda, dan setiap kita saya berharap menerima pesan yang luar biasa dari Tuhan. Anda bisa tangkap itu, dan ketika Anda menangkap pesan ini Anda akan menjadi orang-orang yang mengerti rahasia kasih sejatinya Tuhan buat setiap kita malam ini. Amin. Yang percaya katakan amin. Ayo sama-sama katakan amin. Yes. Filipi pasal 2 ayat yang pertama. Saya minta Miss Sarah bacakan ya. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama. Silakan Miss Sarah. Di unmute dulu, di unmute. Di mute. Enggak kedengeran, Miss Sarah? 1 ya, Pak? Filipi pasal 2 ayat yang ke-1. Tunggu. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, dan persekutuan roh ada kasih mesra dan belas kasihan. Amin. Saya bacakan sekali lagi ya, supaya setiap kita terima rema yang luar biasa dari pembacaan kita, dan setiap kita menangkap pesan khusus buat setiap kita, dan kita menangkapnya menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat,
ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasih. Amin. Ini dituliskan oleh Rasul Paulus dan disampaikan kepada jemaat di Filipi yang kalau bahasa saya jemaat yang sudah oke. Kalau bahasa Pak Cakra tadi malam, kedudukan orang Kristen yang sudah diberkati. Kedudukan orang Kristen yang sudah settle, saya bisa bilang begitulah. Kenapa kedudukan orang Kristen yang sudah oke, yang sudah settle, yang sudah diberkati, masih Rasul Paulus kirimkan surat? Ternyata kalau saya dengar tadi malam ya, itu konfirmasi dari Tuhan tentang apa yang akan saya sampaikan malam ini. Hamba Tuhan tadi malam bilang bahwa setiap iblis sering memutarbalikkan pikiran sehingga kita berpikir hanya orang susah saja yang datang sama Tuhan. Tetapi ternyata hal itu dibuat iblis supaya ketika kita dalam keadaan oke, kita nggak perlu Tuhan. Nah, di pasal yang di Filipi pasal yang kedua ini, atau mungkin nanti saudara bisa baca dari pasal 1, 2, 3 sampai pasal 4, ternyata di situ Rasul Paulus banyak memberikan hal di mana engkau harus berpikiran seperti Kristus ketika engkau sudah di posisi yang oke. Karena apa? Ternyata posisi oke itu lebih cenderung membawa Anda kepada dosa. Dan pasal yang kedua ayat pertama ini bicara tentang pikiran yang sebenarnya yang harus Anda lakukan, pikiran Kristus yang selalu harus Anda lakukan ketika Anda ingin menjaga supaya Anda tetap dalam perkenanan Tuhan. Oke. Yang pertama. Yes, yang pertama. Di sini dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Ini kita bicara komunitas ya. Ini kita bicara satu perkumpulan orang-orang Kristen. Dan saya yakin malam ini setiap kita, apalagi sudah ada yang hamba Tuhan, sudah ada yang gembala, ada yang orang Kristen lama, ada yang pokoknya saya yakin kita semua yang di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Lewat Rasul Paulus, Tuhan mau katakan, ayo, jadilah orang-orang yang mau. Yes, yang pertama ya, ketika engkau pengen komunitasmu sehat, ketika engkau pengen hubunganmu bagus, ketika engkau ingin tetap dalam perkenanan Tuhan, ketika engkau sudah menjadi orang yang sudah di atas, yang sudah oke, yang sudah pokoknya sepertinya kuat, Tuhan katakan, pikiran Kristus, di dalam Kristus ada nasihat. Katakan kepada kanan kirimu, ada nasihat. Yes, ada nasihat. Apa yang Anda tangkap dari nasihat? Nasihat itu bicara tentang pengajaran kebenaran. Yes, ketika Anda diajar tentang kebenaran, Anda harus terima itu. Amin. Nasihat juga bicara tentang batasan-batasan yang diberi oleh Tuhan supaya Anda tetap di jalannya Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nasihat adalah didikan. Beberapa bulan yang lalu kita bicara di kitab Amsal. Di situ banyak sekali nasihat-nasihat bicara tentang didikan-didikan. Dan didikan, nasihat itu datang dari siapa saja. Datang di mana saja, oleh siapa saja, dalam keadaan apapun. Yang mengerti katakan amin. Yes. Nasihat bisa datang dari pimpinanmu, leadermu. Nasihat bisa datang dari istrimu. Nasihat bisa datang dari suamimu. Nasihat bisa datang dari anakmu. Nasihat bisa datang dari bawahanmu. Nasihat bisa datang dari siapapun. Tetapi ketika engkau punya pikiran Kristus, engkau akan terima nasihat itu sebagai
sebagai pengejaran dalam kebenaran. Bisa saya katakan berarti orang-orang yang tidak terima nasihat adalah orang-orang yang tidak punya pikiran Kristus. Dan kebanyakan orang yang sudah di atas, orang yang sudah baik, orang yang sudah merasa oke, orang yang sudah merasa benar, yes, 90%, nggak bilang 99 ya, pokoknya kebanyakan saya bilang mereka lebih sering menasehati tapi nggak mau terima nasihat, yes, kebanyakan orang sering menasehati tapi nggak mau terima nasihat. Oke, yang kedua, itu yang pertama nasihat ya, yang kedua ada penghiburan kasih. Penghiburan kasih bicara apa, saudara? Jadi ketika engkau susah ada penghiburan, ketika engkau dalam keadaan yang tidak baik ada penghiburan. Ini bicara apa? Bicara damai. Bicara damai sejahtera. Bicara tentang sebuah hubungan yang dibina. Ini saya baca ya. Saya baca karena di sini ada ayat menerangkan tentang kalimat ini. Ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini bicara tentang sebuah kerendahan hati. Lawan kata dari kerendahan hati adalah sombong. Dan ketika sebuah hubungan ada kesombongan, maka tidak ada damai sejahtera. Ketika engkau sombong, engkau nggak pernah bisa melihat apa yang diterima oleh saudaramu. Ketika engkau sombong, engkau hanya melihat ke dalam, engkau nggak pernah melihat keluar. Engkau hanya membanggakan ke dalam, engkau nggak pernah melihat keluar, engkau nggak pernah banggakan yang di luar. Yes. Ketika engkau sombong, engkau nggak pernah keluar kata-kata penghiburan kepada temanmu, engkau nggak pernah keluar kata-kata yang membuat orang kuat di luarmu, tetapi engkau hanya berkata-kata tentang apa? Pencapaianmu, tentang apa yang engkau punya, tentang apa yang engkau lakukan. Dan tidak ada damai di situ. Oke. Yang ketiga. Yang ketiga saya akan bacakan di sini. Ada persekutuan roh. Kalimat ini diterangkan di ayat yang kedua ya. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Persekutuan roh. Ayat 2 bicara tentang satu pikir, satu hati, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bicara apa, saudara? Dalam komunitas, kalau bicara satu berarti bicara apa? Bicara sebuah kesepakatan. Yes? Yang mengerti katakan amin. Ketika engkau mau komunitasmu sehat, mau hubunganmu sehat, mau segala sesuatu yang engkau rencanakan sehat, mau engkau tujuanmu menjadi tercapai dan sehat, dan bahkan mau doa-doa terjawab, yes. Rasul Paulus bilang, katakan, ketika engkau di atas, engkau harus sepakat dengan siapapun. Jangan engkau meminta orang untuk turut dengan apa yang engkau mau. Kebanyakan kalau kita sudah merasa bahwa kita sudah oke, kita berpikir orang harus nurut apa kataku. Orang harus nurut apa kataku karena aku lebih berpengalaman, aku sudah sekolah, aku sudah lama di pelayanan, aku sudah begini, aku sudah begitu. Tapi Tuhan sebenarnya nggak perlu itu. Tuhan perlu engkau sepakat. Dikatakan di sini sepakat bicara tentang sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dan ketika engkau sudah sepakat, Tuhan bilang,
1 2 orang berdoa sepakat, engkau bisa guncangkan sorga untuk melepaskan apa yang kau doakan. Amin. Yang keempat, oke, yang keempat saya akan bacakan. Yang keempat, ayat yang keempat saya bacakan. Yang keempat, di sini dikatakan ada kasih mesra. Kasih mesra diterangkan dari ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. 1, 2, 3, 4 saya lihat cuma siapa ya? Di sini yang belum merit. Sarah sama siapa? Tapi kebanyakan kita semua sudah merit. Bicara mesra, yes, amin. Bicara mesra berarti satu hubungan yang dibina, satu hubungan yang dilakukan. Aduh, saya nerangkannya gimana ya? Di sini saya catat mesra berhubungan dengan kata peka. Amin. Yang mengerti katakan amin. Mesra berhubungan dengan kata peka. Dan di sini ayat yang keempat bicara, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini saya melihat bahwa di sini kata yang tepat untuk menerangkan ayat ini adalah peka. Setiap kita, ketika kita sudah punya hubungan yang mesra, itu berarti sudah intim lah ya. Sudah deket banget, sudah oke banget, ada punya chemistry dan sebagainya. Ini bicara tentang sebuah kepekaan. Yang mengerti katakan amin. Ada banyak orang ketika kita sudah merasa settle, kita sudah merasa oke, kita nggak peka. Yes. Sehingga Rasul Paulus di sini bilang, ketika engkau melihat apa yang terjadi dengan saudaramu, dahulukan. Jadi perhatikan juga. Jangan engkau perhatikan apa yang engkau perlu, tapi perhatikan juga yang orang perlu. Ini bicara tentang engkau harus peka dengan apa yang ada di luar. Jangan hanya engkau peka dengan apa yang engkau perlu, tapi engkau juga harus peka. Jadi ini juga bicara tentang kepekaan apa yang Tuhan mau. Bicara dengan kepekaan apa yang sekitarmu mau, juga bicara tentang kepekaan apa yang harus dilakukan, juga bicara tentang kepekaan bagaimana saya harus mengambil banyak keputusan-keputusan. Karena ketika engkau nggak peka dengan apa yang jadi pikiran Tuhan, amin. Kebanyakan di sini hamba Tuhan, pendeta lagi, aduh luar biasa. Ketika engkau nggak peka dengan apa kata Tuhan, saya nggak bisa bicara apa yang akan terjadi dengan pelayananmu, apa yang akan terjadi dengan hidupmu, apa yang terjadi dengan usahamu, apa yang terjadi dengan keluargamu. Oleh sebabnya, ayo, mari peka kembali. Dan yang terakhir, saya nggak lama-lama, nanti banyak yang komplain. Yang terakhir adalah belas kasihan. Yes. Yang terakhir adalah belas kasihan. Belas kasihan diterangkan di ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan seterusnya. Di situ bicara tentang bagaimana Yesus memposisikan dirinya sebagai manusia. Ini bicara apa, saudara? Belas kasihan. Bicara tentang empati. Yang mengerti katakan amin. Ada banyak kita yang sudah merasa baik, ada banyak kita yang merasa diberkati, ada banyak orang kita yang sudah merasa oke, tidak punya empati, dalam tanda kutip ya. Empati itu bicara tentang bagaimana kita memposisikan kita sebagai orang yang kurang beruntung.
empati juga bicara tentang bagaimana memposisikan kita menjadi orang yang mungkin di posisi yang kurang baik. Lainnya, kebanyakan kita hanya simpati. Kalau simpati kan hanya melihat. Tetapi kalau empati itu ikut merasakan. Ini bicara di mana Tuhan itu tidak mempertahankan kedudukannya, dia sebagai Allah, enggak. Dia empati, dia menjadi manusia, merendahkan diri, bahkan sampai mati dicerahkan. Supaya apa? Dia merasakan. Dan apa yang dilakukan Tuhan karena dia kasih. Amin. Ini rahasianya. Beberapa poin tadi, nasihat, damai sejahtera, tidak sombong, sepakat, peka, dan empati adalah bicara tentang pikiran Yesus Kristus. Dan saya lihat di sini esensinya, garis besarnya adalah kasih. Kebanyakan kita bicara kasih itu macam-macam, tapi di sini saya melihat kasih diperinci oleh Rasul Paulus, di mana kasih itu adalah pikiran Yesus Kristus yang harus ditanamkan kepada orang-orang. Yes, karena orang-orang ketika sudah mulai naik, kasihnya mulai pudar. Jadi beberapa nasihat di kitab Wahyu kepada jemaat di kalau tidak salah jemaat di Efesus kalau nggak salah, bahwa Tuhan bilang kepada mereka, menasehati supaya kembali kepada kasih mereka yang mula-mula. Kenapa? Filipi bicara tentang jemaat yang sudah settle. Di Efesus bicara tentang tubuh Kristus. Kita nanti lain kali kita bisa bahas tentang Efesus. Efesus bicara tentang tubuh Kristus dan manifest di jemaat di Filipi, tentang jemaat-jemaat yang sudah settle, yang sudah ini, tapi hilang kasih. Dan ternyata pikiran Kristus, Rasul Paulus menekankan kepada jemaat Filipi, ayo tanamkan pikiran Kristus. Yang pertama dan garis besar dari pikiran Kristus adalah kasih. Kasih nggak sombong. Ada yang ayat menerangkan kasih itu nggak sombong, kasih itu murah hati, kasih dan sebagainya dan sebagainya. Tapi di sini kita bisa lihat di dalam kasih ada nasihat. Ketika engkau mengasihi seseorang, engkau ketika melihat temanmu bengkok, engkau harus berani menasehati, apapun resikonya. Yang kedua, kasih itu cinta damai. Dia nggak sombong. Kalau engkau melihat orang di sebelahmu, kalau engkau melihat pimpinanmu, kalau engkau melihat pendetamu, kalau engkau melihat gembalamu, kalau engkau melihat istrimu, kalau engkau melihat suamimu, kalau engkau melihat saudaramu mulai sombong, katakan jangan. Yes, karena di dalam kesombongan nggak ada kasih. Yang kedua, di dalam kasih ada sepakat. Jadi ketika orang sudah mulai nggak sepakat, berarti tidak ada kasih. Yang kedua, di dalam kasih engkau punya kepekaan. Kalau engkau sudah nggak peka, apalagi kalau bicara suami istri ya, bicara hubungan, kalau lagi pacaran mah lagi asik-asiknya ya, lagi pacaran namanya, aduh saya ini pengen makan mie ayam, datang pacar kita kan, ayo kita makan mie ayam, pucuk dicinta ulam tiba katanya, peka banget ini. Nah, contoh sederhana ya, sesuatu yang kita ngerti dan akhirnya gayung bersambut, bicara tentang kepekaan. Dan hari-hari ini ada banyak orang-orang yang percaya sama Tuhan dalam tanda kutip kurang peka. Yes. Dan yang terakhir adalah empati. Ayo, di dalam kasih ada empati. Bukan simpati ya, bukan simpati. Empati. Karena simpati, kalau saya bisa bandingkan dengan kata gini, banyak motivator, tetapi motivator belum pernah, atau sedikit motivator yang jadi inspirator. Yes, tetapi inspirator adalah motivator yang melakukan apa yang dia katakan. Sama seperti simpati dan empati.
Empati adalah simpati yang dilakukan, tetapi simpati bukan sesuatu yang dikerjakan. Dia hanya cuma berteori. Tapi kalau empati adalah sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang dilakukan. Amin. Dalam kasih ada sesuatu yang dikerjakan. Empati, berbagi, merasakan, ikut merasakan. Yes, itulah kasih sejati Tuhan. Ketika engkau, dan saya bisa saya tambahkan sedikit ya, empati, yes, empati tidak pernah melihat apa yang akan dilakukan terhadap orang itu. Dia tidak melihat orang itu mungkin jelek, orang itu mungkin kotor, orang itu kumel, orang itu nggak berpendidikan, orang itu jahat atau gimana. Dia nggak pernah lihat itu. Karena apa? Empati itu keluar dari hati. Yes, empati itu keluar dari hati. Dan ketika dia melakukan empati, itu yang ingin Tuhan melakukan. Ketika Tuhan melihat, meskipun engkau berdosa, meskipun engkau tidak bisa melakukan apapun, meskipun engkau sudah keluar dari rel, Tuhan tetap berempati. Dan hal-hal ini yang mulai ditinggalkan. Jadi saya melihat kita semua adalah orang-orang yang luar biasa, men. Jadi malam ini yang saya dapat pesan itu kuat seperti itu. Ketika kita menjadi orang-orang yang luar biasa, saya yakin kita semua sudah jadi orang luar biasa. Mari jaga posisi kita dengan pikiran Kristus. Amin. Jaga posisi kita, keberadaan kita sekarang dengan pikiran Kristus. Engkau harus tetap terima nasihat orang. Engkau jangan sombong. Engkau harus sepakat dengan orang ketika engkau ingin mencapai satu tujuan. Engkau juga harus peka. Engkau juga harus empati. Itulah bicara tentang kasih yang sejati yang sebenarnya ingin Tuhan tanamkan kepada setiap kita. Yes. Amin. Yang menangkap pesan malam ini tentang kasih sejatinya Tuhan, boleh katakan amin. Yes. Luar biasa. Saya yakin dari kemarin saya berpikir, aduh, ini bagaimana saya ini. Tapi beberapa waktu saya dapat ngobrol, saya terus dapat inspirasi, terus saya dapat konfirmasi lagi, dan pas banget untuk jadi orang-orang yang tetap dalam, karena Tuhan bilang kan kita akan menjadi kepala bukan ekor ya. Ketika kita sudah jadi kepala, jangan pernah kasih kesempatan kepada iblis untuk engkau dijadikan ekor. Amin. Tapi kalau engkau beri celah kepada iblis, waduh gawat, engkau pasti akan jadi ekor, nggak pernah akan jadi kepala. Bagaimana supaya engkau jangan beri celah? Ayo, tanamkan pikiran Kristus ini ya. Salah satunya adalah, garis besarnya adalah kasih. Terima nasihat, nggak sombong, damai sejahtera, sepakat, peka, dan empati. Amin. Silakan Bu In kalau mungkin mau menambahkan. Oke. Satu lagu lama buat kita untuk datang kepada Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti, kasih pasti, kasihmu Tuhan, kasih pasti, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti, kasihmu
Ajarilah kami. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Ajarilah kami. Oh, ajarilah kami saling. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Terima kasih Tuhan. Malam ini setiap kami menerima pesan yang daripada Engkau. Mari Tuhan berbicara lebih lagi kepada setiap kami secara khusus. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Sehingga kami mengerti pikiran-Mu tentang kasih yang Engkau mau untuk kami lakukan dalam hidup kami Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan memiliki pikiran Kristus dan menjadi orang-orang yang tetap dalam jalannya Tuhan. Langkah kami akan tetap terus naik dan naik, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain, dari satu penghormatan kepada penghormatan yang lain, dari satu level kepada level yang lebih tinggi lagi Tuhan. Dan semua kami persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi Nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap kami yang sudah terima, kami tahu Tuhan, Engkau memampukan kami untuk melakukan apa yang sudah kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah terima berkat firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Oke, saya serahkan kepada host. Oke. Udah banyak di antara kita yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Saya mengajak, mungkin ada satu atau dua orang. Apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan yang kita baca tadi barusan. Bu Ellen sama Pak Rudi. Apa yang paling rema gitu dari firman Tuhan yang barusan kita dengar? Mungkin bisa di-sharingin di tempat ini. Ya, puji Tuhan, selamat malam. Ya, kita mengalami kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari lah. Yang mana kita ya dalam rumah tangga kita berbagi kasih dengan istri ke suami, saling sama-sama satu sama lain berusaha untuk saling mengerti lah satu sama lain, karena memang di dalam kehidupan rumah tangga itu kan ada berbagai masalah juga, kadang-kadang ya salah satu juga harus sedikit mengalah lah kalau ada keributan kecil. Jadi kita usahakan untuk kasihnya itu yang ditonjolkan, diutamakan, bagaimana kita menjalani hidup, menerima satu sama lain, di mana hubungan suami istri itu ya kita jalani bersama-sama. Amin. Nih, Pak Rudi ini senior nih dalam rumah tangga nih. Kita belajar banyak dari Pak. Oke, Bu Ellen. Apa yang kira-kira jadi rema nih dari firman Tuhan hari ini? Intinya sih, dalam kasih harus ada nasihat. Jadi semakin kita mengasihi orang yang kita kasihi, ya bukan berarti kalau kita punya salah justru malah dirangkul, tapi harus ditegur. Kemudian benar tadi Pak Yeremia bilang juga tentang empati ya. Simpati dan empati, dua kata yang hampir mirip, tapi sungguh amat sangat berbeda.
waktu kita bisa berempati dengan orang lain, itu berarti kita bisa merasakan masuk lebih dalam lagi tentang mengerti gitu apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi nggak hanya saya simpati dengan si A atau B, tapi kita lebih lagi mau belajar tentang empati, masuk lebih dalam lagi. Ya, itu sih ya. Hari ini mengajarkan untuk lebih mengasihi lebih lagi di tengah-tengah dunia pelayanan yang Tuhan percayakan. Amin. Amin. Makasih Bu Ellen. Kayak perlu satu orang lagi nih. Bu Yuliana kayaknya nih. Kayak tadi. Kira-kira Bu. Ya udah deh, suaminya yang wakilin. Bu Liana katanya enggak, oke suaminya. Kira-kira apa yang didapat nih yang paling rema dari firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh oleh hambanya Nabi. Bercanda ya. Oleh hambanya. Silakan Pak Cakran. Suaranya Pak. Shalom. Agak bergema ini. Ya. Oke, tadi tuh Pak Yeremia itu menguatkan kita mempererat lagi dari Matius 22 ayat 37 dan 38. Jadi semuanya itu bagus, tapi dasarnya adalah dari Matius 22 37 38. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itulah membuat kita saling belajar bahwa kasih itu adalah sebenarnya yang terutama. Tapi kasih harus dipakai benar-benar yang di dalam hati dan otak kita. Jangan kasih otak kita tapi berpikir orang lain. Kasihnya benar-benar bukan kasih 100%, tapi kasihnya kasih bohong-bohong. Jujur aja banyak orang membuat kasih tapi otaknya ke orang lain, Bapak Ibu. Membuat orang bahagia tapi ujung-ujungnya ada maksud tertentu. Inilah yang bahaya sekali. Zaman sekarang banyak orang maunya dilihatnya baik. Sukses firman Tuhan. Tapi hatinya dan otaknya tidak sukses firman Tuhan. Ini yang bahaya sekali. Banyak kita bukan hamba-hamba Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan juga banyak begitu. Banyak melakukan sesuatu, tapi ujung-ujungnya ada maksud tertentu. Dan itu bukan di gereja, bukan di pesan doa, bukan di tempat-tempat apa, tapi semuanya masuk. Itu yang bahaya. Jadi intinya malam hari ini, kasih benerlah dipakai di hati dan di otak juga. Jangan hati kasihnya hati, otaknya itu bukan kasih. Otak dunia. Segala sesuatunya maunya ambil untung. Dan ini terjadi di semuanya kehidupan manusia. Itu aja yang saya bilang. Semoga kasih itu benar-benar kasih dari dalam hati. Dan otaknya sama hati juga satu jalan. Karena saya percaya kalau kasih di hati dalam yang benar berjalan sesuai firman Tuhan, otak kita juga takut akan Tuhan. Karena hati kasih kita sama otak sering berbeda jalan. Kasih iya. Oke, otak kita bilang bisnis. Jadi bahayanya kita malam hari ini, kalau kita tidak pakai hati kasih dengan sesuai firman Tuhan, semuanya sia-sia. Itu aja Ibu. Tuhan berkati, salam. Oke, ya makasih ya semua yang udah sharing ya. Mungkin saya nggak akan menambahkan apapun, cuman mau encourage semua kita. Nanti besok bisa digali apa yang dari kitab Kejadian dan kitab Filipi. Gali masing-masing karena masing-masing Tuhan akan kasih tahu apa yang akan menjadi pedoman buat kita lakukan. Jadi bulan November ini kita masih di kitab Kejadian dan ada tambahan sedikit dari kitab Filipi. Filipi itu kalau nggak salah cuma 4 ya. 4 chapter doang gitu, nggak banyak, nggak besar. Cuman ada banyak hal-hal dalam yang dibagikan di situ.
Dan kita berdoa supaya Tuhan membukakan pewahyuan sama setiap kita. Dibiasakan juga untuk setiap kita untuk mencatat apa yang kita dapatkan. Di salah satu bagian Alkitab, di Daniel apa di Wahyu saya lupa, di hari-hari terakhir itu Tuhan akan bukakan pengetahuannya. Jadi kalau kita bilang dulu saya udah tahu nih, saya pribadi udah ikut Tuhan 15 tahun lebih ya. Saya udah tahu dulu, mungkin 20 tahun kali ya. Saya udah tahu dulu, ya tapi sekarang tuh ada lagi yang baru yang mau Tuhan buka. Jadi pengetahuan kita tuh yang kemarin itu ada lagi, kalau istilah suami saya bilang tuh update-nya, ada terupdate. Tuhan akan bukakan. Yang biasanya kita baca Filipi biasa-biasa aja, tapi waktu kita baca lagi sekarang dengan sungguh-sungguh, ternyata Tuhan bukakan yang lain. Jadi bumi akan dipenuhi oleh pengetahuan dan pengetahuan akan firman Tuhan. Oke, kita akan masuk dalam pengumuman. Sekali terima kasih untuk Pak Yeremia yang sudah sharing hari ini. Pengumuman hari ini adalah yang pertama, ibadah komsel kita seperti biasa ya, setiap hari Senin. Kita masih akan rutin terus melakukan hal ini. Bisa diajak teman-teman, sahabat-sahabat yang lain, bisa dijangkau ya di sini. Mungkin nggak semuanya saling mengenal, tapi ada beberapa di sini yang kita jangkau. Dan saya bersyukur banget mereka bisa ikutan untuk beribadah bersama kita secara online. Kalau dipikir secara onsite, wah kapan, aduh gimana, susah, sukar untuk menemukan titiknya. Tapi melewat online ini kita bisa sama-sama bersekutu oleh firman Tuhan. Dan kita ada doa online juga setiap Jumat jam 8 malam. Di sini bukan komsel, kita sharing dan kita doa bareng. Ada yang punya pokok doa, tapi kalau nggak ada pokok doa, kita berdoa untuk apa yang sedang terjadi di Indonesia, di dunia, dan hal-hal umum lainnya. Komsel anak akan dilakukan hari Kamis ini. Bagi teman-teman, bagi bapak-bapak atau ibu yang punya anak cucu, mau diajak, silakan join. Di situ ada gambar ya anak-anak ya, ada games. Gimana ya komsel anak-anak serius nggak ya dengar firman? Serius. Mereka karena dijagain tepat, orang tuanya ada di sebelahnya. Jadi pasti serius ya. Jadi mereka dikasih ayat hafalan, mereka games bareng, mereka dikasih firman dengan cerita, dengan video, dan mereka pasti akan diberkati. Yang selanjutnya kita punya Rista. Kita punya Bible study, tadi sudah diceritakan dari kitab Kejadian dan kitab Filipi. Tolong yang di grup bisa di-sharing seminggu sekali. Apa yang kita dapat hanya satu kali dalam seminggu. Tolong di-sharing. Dan selanjutnya pelayanan misi. Kemarin kita sudah melakukan pelayanan misi ya di tempatnya Bapak Pendeta Arios. Terima kasih Pak. Puji Tuhan. Kita berdoa supaya semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh datang. Jiwa-jiwa baru terutama bisa hadir dan datang dan diselamatkan. Untuk counseling dan prayer request silahkan. Ada nomor di situ bisa dihubungin. Ada doa-doa khusus silahkan hubungi nomor itu di tengah-tengah malam pengen sampaikan apa sih pokok doa silahkan, karena kita ada pendoa syafaat juga yang berdoa. Nah selanjutnya ini foto minggu lalu ya Bu Ellen ya, rumah anak terang di Banyumas itu ada kelas besar dan kelas kecil. Kita ada rencana, doakan kalau ini memang dari Tuhan, bulan depan kita akan berkunjung ke sana bersama beberapa teman. Oke, selanjutnya ya di rumah kami juga di sini di Cilengsi kami juga baru membuka ya, kami juga baru membuka rumah belajar. Sabtu kemarin ada berapa anak ya? 16 kalau nggak salah, 15-16 anak, kelas kecil, kelas besar. Kita memberkati anak-anak di sini, itu orang tua murid. Mereka senang sekali ada kelas dan kita berdoa supaya ini bisa terus lancar sampai hari-hari ke depan. Selanjutnya untuk persembahan, donasi, kita tidak pernah ada paksaan ya. Kemarin tuh, saya sedikit klarifikasi ya. Kemarin ada pengumuman bahwa kita ada form untuk diisi. Nah, form untuk diisi ini itu untuk mendata orang-orang yang datang di dalam ibadah online. Tujuannya untuk apa? Terang online ini terang kasih ini sebenarnya sudah berdiri 4 tahun, tapi orang yang online ini baru berdiri tahun ini. Jadi kita butuh data-data untuk untuk mengetahui siapa yang berulang tahun, untuk mengetahui lokasi rumahnya yang Jakarta terutama ya, supaya kita bisa saling berkunjung, saling bertemu atau saling mendoakan ketika ada ulang tahun dan sebagainya. Dan di situ
ada tulisan menjadi member atau visit maksudnya adalah kalau dia bukan itu tujuannya untuk kita mendata, oh saya suka nih ada di Terang Kasih di online ini, saya mau ikut di sini dengan rutin. Ya kalau memang mau ikut dengan rutin silahkan diisi. Tapi kayaknya saya takutnya belum bisa komitmen nih. Saya mungkin datangnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, is okay. Anytime you want to come, Bapak Ibu Saudara silahkan. Dan di situ ada tertulis tentang uang kas. Nah, ini uang kas ini juga sudah dilakukan selama 4 tahun. Jadi selama 4 tahun ini kita sudah jalankan. Nah, kalau tidak mengisi tidak ada apa-apa, tidak masalah. Jadi itu hanya untuk uang kas yang digunakan untuk apa? Ya gitu tadi, yang kalau ada yang ulang tahun biasanya kita suka rayakan bareng, kita suka kirim sesuatu untuk, terutama kalau jaraknya jauh ya, kita kirim sesuatu, dan itu sudah dilakukan selama 4 tahun ini. Tapi sekali lagi itu diberi kebebasan untuk setiap kita. Tapi ada yang wajib. Yang ada wajib adalah form pokok doa. Nah, form pokok doa ini ada satu orang yang sudah berdoa dan dia mendapatkan kalau pokok doa ini bisa kita jadikan alat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Caranya gimana? Caranya adalah kita share sama sebanyak mungkin orang yang membutuhkan pokok doa. Nanti Rista akan share formnya. Nah, orang itu akan mengisi dan kita akan doakan sebagai pendoa-pendoa syafaat. Ada pendoa-pendoa syafaat dan pengurus-pengurus, dan kalau Bapak Ibu mau terlibat dalam hal kepengurusan doa, silakan. Nah, di situ nanti mereka akan mengalami mukjizat dan orang itu akhirnya mau datang. Jadi itu salah satu cara untuk penjangkauan. Nah, di ibadah English service tadi jam 7 kita kedatangan salah satu orang dari India. Baru 2 kali datang. Tadi dia minta doakan kalau abangnya sakit. Setelah kita tanya, ternyata dia seorang pastor. Dan dia bilang, saya sangat diberkati dengan apa yang sudah diajarkan, dan saya mau ikut pengajaran-pengajaran dan Zoom yang ada. Jadi itu salah satu bentuk penjangkauan. Nah, itu dari mana tuh dia dapat linknya? Dia dapat linknya dari Ibu Rista. Ibu Rista sharing di mana, Bu? Di Koko. Di aplikasi Korea, Kakao Talk. Di aplikasi Korea. Jadi, ya kan segala cara ya kita untuk menjangkau. Di share, kita nggak tahu tiba-tiba pas kita mulai, dia masuk gitu loh. Dia sharing dan segala macam. Dan saya berpikir, kalau ada yang punya pokok doa, share, kasih ke dia formnya. Sini, saya punya pendoa syafaat yang akan berdoa. Kirim ke saya, kirim ke Rista, kirim ke Pak Charles. Ada Bu Sarah juga di sini, ada Pak Yeremia, bahkan semua bisa terlibat jadi pendoa. Itu upahnya tuh besar, karena yang lihat bukan manusia tapi Tuhan. Jadi saya berdoa lewat form-form doa ini, kita bisa jangkau mereka datang ke acara komsel kita. Saya rasa itu aja. Pak Herman, kita balikin lagu ke El Shaddai. Terima kasih sudah hadir, terus doakan perdamaian untuk dunia ini. Ada kasih Tuhan, ada orang-orang yang sedang mengalami perang, mereka bisa mengalami penglihatan mukjizat dari Tuhan. Ini saatnya Tuhan akan menunjukkan penglihatan surgawi kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita angkat pujian El Shaddai. Nanti saya minta untuk Pak Arios ya, untuk menutup dalam doa berkat. El Shaddai, silakan Pak. Usah ku takut, Allah menjaga, tak usah ku bimbang, Yesus bicara, tak usah ku susah, Roh Kudus tak usah ku cemas, Dia mendekati. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar,
El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai, sekali lagi El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah El Shaddai, Maha Kuasa, Maha Besar, Maha Dahsyat. Terbukti malam ini kami boleh beribadah secara Zoom dari berbagai tempat di Indonesia, bahkan di luar ya Tuhan. Satu hal yang kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami melalui kebenaran firman-Mu supaya kami sepikir dan memiliki kasih yang benar daripada Allah. Terima kasih buat semuanya. Kiranya Tuhan firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami pun bukan saja hanya mendengarkan tetapi juga melakukannya Bapa. Terima kasih buat para hamba Tuhan yang sudah melayani, baik WL Singers, pemain musik, bahkan juga hamba-Mu yang sudah membentangkan firman Allah, dan juga hamba-Mu yang sudah memberikan pengumuman, dan semua yang terlibat dalam pelayanan malam hari ini. Engkau saja Allah yang memberkati kehidupan mereka, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam apapun, terutama dalam pelayanan, terutama dalam panggilan mereka sebagai hamba-hamba Tuhan. Engkau memberkati dan menolong. Apapun yang mereka sedang hadapi, apapun yang mereka sedang cita-citakan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini bukan hari biasa bagi kami, tetapi untuk hari-hari selanjutnya, kami boleh datang beribadah kepada Tuhan dengan mengajak teman-teman kami yang lain untuk boleh menikmati hadirat Tuhan, kemurahan Tuhan jadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bapa yang baik, siapapun yang sedang bergumul saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan campur tangan dan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat diangkat bebannya, yang menghadapi jalan buntu diberikan jalan keluar. Bahkan yang menghadapi masalah ekonomi, masalah keuangan, bisnis apapun Tuhan, masalah keluarga, Tuhan berikan solusi yang terbaik, karena Engkau adalah konselor kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga, terpuji Tuhan. Terus Engkau memberkati, terang kasih dalam misinya Tuhan, bahkan rencana-rencana ke depan untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar Jabodetabek Tuhan. Engkau memberkati, mendahului dalam segala aspek Tuhan, mendahului dalam segala perkara Tuhan, sehingga apapun yang direncanakan semuanya guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Ibu In dan Pak Charles sebagai pimpinan terang kasih, semua pengurus yang ada Tuhan Engkau memberkati. Mereka yang tidak bisa ikut Zoom hari ini Tuhan, Engkau juga memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Ketika kami beristirahat, Tuhan berikan kami kekuatan, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat, dan kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak menerima segala berkat Tuhan. Dan kami tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan tolong negara kami, Tuhan tolong para pemimpin kami, dan mereka supaya tidak aneh-aneh dalam memimpin negara ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk situasional, Tuhan memberkati supaya Indonesia tetap aman. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan memberkati masyarakat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, perkenalkan dirimu kepada mereka sehingga mereka mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Berkati gereja-gereja Tuhan, para hamba Tuhan yang melayani baik di kota besar, kota kecil, bahkan pelosok terpencil sekalipun Tuhan. Engkau menolong, memampukan mereka dalam tugas panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, sehingga banyak jiwa yang menangkan guna hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan di doa kami Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita terima berkat Allah. Diberkatilah engkau dalam perjalanan, diberkatilah engkau di rumah, diberkati engkau di kantor, dimanapun engkau berada. Diberkati sanak saudara familimu, dan harapan dan cita dan cita-citamu diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya saudara yang kasih Tuhan, terima dan bawalah serta anugerah besar dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, yang telah menyelamatkan kita orang yang percaya kepadanya, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus senantiasa membimbing, menghibur, menolong, menguatkan, bahkan menetapkan iman percaya kita mulai pada malam hari yang indah ini besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa seraya mengakhiri ibadah Zoom malam hari ini. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin.